Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Martiana Sulika. Aku mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kalian tahu nggak sih, di sini aku tuh mau ngapain? Gak ada yang tahu nih. Oke, di sini aku akan memberikan psikoedukasi mengenai self pada remaja. Nah, self yang akan aku bahas yaitu self concept dan juga pengaruhnya pada kenakalan remaja. Fenomena self concept. Remaja yang sedang dalam proses transisi mengalami keadaan yang tidak stabil dan belum matang sepenuhnya, sehingga kenakalan remaja terjadi di sekolah maupun lingkungan. Hal ini dapat diibaratkan sebagai penyakit yang menular, karena hal ini sering terjadi dari masa ke masa dan banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenakalan tersebut. Konsep diri merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu, termasuk kenakalan remaja. Pada penelitian, terdapat pengaruh positif yang signifikan pada konsep diri terhadap kenakalan remaja. Siswa SMKN 1 Rembang tahun pelajaran 2014 atau 2015. Hal ini diterima dan teruji kebenarannya. Besar pengaruhnya yaitu 81,1%. Masalah diri pribadi maupun diri dengan lingkungannya menunjukkan rendahnya konsep diri seseorang. Mengapa hal tersebut dikatakan rendah? Karena masalah terjadi karena seseorang belum memahami dirinya sendiri. Dia belum paham dengan dirinya dan dia juga belum paham apa itu konsep diri karena pemahaman tentang dirinya sendiri saja dia tidak tahu. Nah, penjelasannya akan dijelaskan lagi setelah yang satu ini. Nah, apa itu subconcept? Ada yang tahu? Oke, terima kasih penjelasannya. Subkonsep atau konsep diri yaitu suatu gambaran atau penilaian tentang sifat dan kemampuan seseorang dalam berbagai aspek. Konsep diri diketahui individu setelah individu memahami dirinya sendiri. Konsep diri juga terbentuk dari pandangan-pandangan orang lain. Nah, menurut Burns 1993, konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang dipikirkan oleh seseorang, pendapat orang lain mengenai dirinya, dan juga apa yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Struktur diri berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan berasal dari citra diri atau self-image. Konsep diri ini memiliki dua konsep, yaitu konsep diri negatif dan juga konsep diri positif. Sini ada tujuan dari self-concept. Tujuan mempelajari self-concept itu apa? Ada yang tahu? Tadi kan kita udah belajar mengenai definisi dari self-concept. Nah, mungkin dari kalian ada yang mempunyai gambaran mengenai apa itu self-concept dan apa tujuan dari self-concept. Ada yang bisa jawab? Oke, ada di chat box ya. Terima kasih. Penjelasan nih. Tujuan dari subkonsep yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan dan juga penentuan perilaku individu bagaimana dia memandang dirinya. Jadi tujuan dari mempelajari subkonsep yaitu seorang individu mengetahui bagaimana menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan juga menentukan perilaku dirinya ketika memandang dirinya. Memandang dirinya itu di sini dimaksudkan yaitu mempunyai arti sebagai
bagaimana individu melihat dirinya berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana orang lain memandang dirinya. Kemudian di sini akan dijelaskan konsep diri positif dan juga konsep diri negatif. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak kira-kira konsep diri positif itu kayak gimana? Terus konsep diri negatif itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak nih? Oke, kalau nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mau jawab, kita lanjut. Konsep diri negatif. Konsep diri negatif yaitu pemikiran seseorang tentang tidak stabilan dirinya, dan juga seseorang itu memandang kelemahan dirinya, di mana dia tidak memiliki konsep diri dan tidak bisa memahami dirinya sendiri. Contoh dari konsep diri negatif yaitu kenakalan pada remaja. Remaja yang emosian disebabkan karena dia tidak bisa menahan amarahnya dan tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia emosi, dan ketika mendapatkan kritikan dari orang lain dia selalu marah dan berontak. Dan dia tipe orang yang memiliki konsep diri negatif ini, ketika mendapat kritikan dari orang lain dia tidak bisa menerima karena dia akan melakukan apa yang dia suka. Kemudian konsep diri positif. Konsep diri positif yaitu seseorang yang dapat memahami dirinya, memahami macam-macam tentang dirinya, dan juga menerima apapun yang ada pada dirinya. Contohnya seperti memahami tentang kemampuan dirinya, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, dan juga menerima segala kekurangan yang dimiliki. Dengan menerima kekurangan yang dimiliki, dia akan mencapai tujuan hidupnya yang positif tentunya. Sini ada faktor yang mempengaruhi self-concept. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu terbentuk karena kompetensi, pengalaman seseorang, aktualisasi diri seseorang, perasaan berarti dan perasaan merasa dihargai, bajikan, citra fisik seseorang, jenis kelamin, dan juga usia. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi self-concept yaitu ada orang tua, faktor sosial atau lingkungan, keterbatasan ekonomi, dan juga kelas sosial. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Atau nanti kalian bisa isi pertanyaannya di chat dulu ya. Oke, selanjutnya ada komponen self-concept. Di sini terdapat 5 komponen self-concept. Yang pertama yaitu ada citra diri. Citra diri sering disebut self-image, yaitu mencakup tanggapan tentang dirinya mengenai fisiknya. Sedangkan ideal diri yaitu cita-cita atau keinginan seseorang untuk menjadi diri yang lebih baik. Seperti seseorang yang melihat individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih, nah kemudian dia menjadikan orang yang memiliki kemampuan lebih itu sebagai ideal dirinya, dan dia memiliki usaha untuk menjadikan real self-nya menjadi ideal self-nya. Kemudian yang ketiga ada harga diri. Harga diri yaitu dicapai individu setelah dia menerima ideal self-nya. Dan kemudian ada peran diri, bagaimana peran dia dalam masyarakat maupun dalam kelompok sosial. Kemudian ada identitas diri. Nah, selain 5 komponen tersebut, ada juga komponen kognitif dan juga komponen afektif. Nah, komponen kognitif yaitu disebut sebagai komponen citra diri, di mana seseorang memiliki keterikatan antara pikiran dan juga cara dia memandang dirinya. Yang kedua itu ada komponen afektif. Komponen ini lebih sering disebut sebagai komponen harga diri.
Komponen ini berkaitan dengan perasaan seseorang, bagaimana seseorang dipandang, dan juga bagaimana seseorang berharga dalam suatu lingkungan atau keluarganya. Selanjutnya, apa manfaat dari subkonsep? Ada yang tahu nggak manfaat dari subkonsep itu apa sih? Tadi kan kita udah belajar tentang faktor, tujuan, terus tentang definisinya. Nah, kira-kira manfaat dari mempelajari subkonsep ini kita dapat apa sih? Oke, terima kasih jawabannya. Nah, manfaat dari subkonsep menunjukkan potensi diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Jadi, dengan mempelajari subkonsep, kita mengetahui kemampuan kita dan apalagi pada penerimaan diri. Kemudian membantu diri untuk mencapai suatu tujuan. Dengan mempelajari konsep diri, kita mengetahui apa yang diri kita butuhkan dan apa yang akan membantu diri kita untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada menghindari segala hal negatif yang membuat down atau insecurity, itu menjauhi orang-orang yang negatif dan fokus pada diri sendiri dengan menghargai diri sendiri. Kemudian rasa insecure bisa terkalahkan karena seseorang memiliki konsep diri untuk mencapai suatu tujuan hidupnya. Nah, yang keempat ini ada mampu mengendalikan diri dan menghadapi semua masalah. Pada tahap ini, manfaat dari subkonsep bagi seseorang yaitu dapat mengenali diri sendiri dan juga mengendalikan diri sendiri, terutama pada masalah kenakalan remaja tadi. Jika dia mendapatkan psikoedukasi, kemudian menerapkan psikoedukasi tentang subkonsep, dia akan mengendalikan dirinya sehingga dia tidak menjadi seseorang yang nakal lagi, dan dia bisa menghadapi sebuah masalah atau menghadapi musuhnya ketika dia tawuran, yang mengajak dia tawuran kembali, kemudian dia tidak mau. Oke, sini ada tips dan trik untuk mengembangkan konsep diri. Yang pertama yaitu menghargai diri sendiri. Nah, di menghargai diri sendiri ini, saya harap kalian dengan mempelajari konsep diri, kalian bisa menghargai diri sendiri dan juga atau menerima kekurangan diri sendiri. Dan juga yang kedua yaitu berpikir positif. Nah, meskipun kita mempunyai kelemahan, jangan menganggap kelemahan kita itu sebagai suatu akhir dari kehidupan kita, karena kita masih mempunyai hidup yang panjang. Marilah kita berpikir positif agar mencapai tujuan hidup yang ideal. Kemudian yang ketiga yaitu menolong orang lain. Konsep diri mengajarkan kita untuk memahami diri dan orang lain atau lingkungan. Sehingga bukan hanya mempelajari tentang diri sendiri, kita juga harus memahami tentang orang lain. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di chat box. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.